Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Melinia, NPM 1903021016 dari S1 Perbankan Syariah di IAIN Metro Lampung. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang keunggulan model manajemen keuangan syariah. Definisi manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara pembelanjaan dan mengalokasikan di jalan sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Prinsip di dalamnya. Dari sisi cara memperolehnya, keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip keuangan syariah, yakni dengan menghindari transaksi yang dilarang syariah Islam. Transaksi yang dilarang syariah yaitu meliputi 1. Transaksi dengan objek zat haram. Yang kedua, transaksi riba. Masyarakat berlebihan kembaliannya dari hutang piutang. Yang ketiga, transaksi gahar. Ketidakpastian hal yang harus dipastikan. Yang keempat, transaksi maisir atau spekulasi. Yang kelima, transaksi rishiwah atau suap menyuap. Yang keenam, transaksi tadlis atau penipuan. Yang ketujuh adalah transaksi maksiat. Yang terakhir, transaksi zolim, serta semua transaksi yang tidak memenuhi syarat dan akad. Dari sisi profesi, yakni setiap profesi yang dijalankan seperti melakukan jual beli barang dan manfaat. Manfaat ini terdiri dari manfaat barang dan manfaat perbuatan atau jasa untuk memperoleh harta sesuai syariah. Yang pertama, pedagang barang seperti pedagang sayuran, pedagang makanan, dan pedagang barang apapun yang halal. Yang kedua, pedagang manfaat barang adalah pemilik penyewaan kendaraan, pemilik penyewaan rumah, pemilik penyewaan tempat penyimpanan barang. Yang ketiga, pedagang manfaat perbuatan atau jasa adalah desain grafis, jasa laundry, dan yang lainnya. Dari sisi pembelanjaan, dalam hal ini pun kita harus menghindari dari transaksi yang dilarang syariah Islam. Kita harus mengetahui bukan hanya dari sumber dananya saja, namun mengalokasikannya dengan halal seperti memberi nafkah kepada diri sendiri, orang tua, istri, anak, saudara, dan kaum duafa lainnya. Itulah penjelasan mengenai manajemen keuangan syariah. Tentunya, pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama dalam menjalankan syariat agama dengan pengolahan keuangan syariah. Dalam pengelolaan keuangan bisnis pun sangat penting untuk memonitor dari mana dan kemana uang yang akan dipakai perusahaan yang dijalankan dan juga menerapkan prinsip-prinsip syariah yang sudah kita bahas. Karakteristik manajemen keuangan syariah. Direktorat Perbankan Syariah mengurai ada 7 karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang telah loyal. Ketujuh karakteristik ini adalah: yang pertama, universal. Memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Yang kedua, adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisir atau unsur spekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga adalah transparan. Dalam kegiatannya, bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencangkup pengembangan sektor real dan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam ada variatif, produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa, kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran card syariah charge. Yang ketujuh, fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet banking, dan interkoneksi antar bank syariah. Pun ciri-ciri keuangan manajemen syariah. Bank syariah mempunyai ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri ini bersifat universal dan kualitatif. Artinya, bank syariah beroperasi di mana harus memenuhi ciri-ciri tersebut. Yang pertama,
Beban biaya yang telah disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat ditawar dalam batas yang wajar. Yang kedua, penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Yang ketiga, di dalam kontrak pembiayaan, proyek bank tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka. Yang keempat, pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan. Keistimewaan manajemen keuangan Islam. Yang pertama, keistimewaan Bank Islam adalah dengan penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan. Yang kedua, di dalam Bank Islam tersedia fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma. Yang ketiga, adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Yang keempat, melekat pada konsep berorientasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif. Yang kelima, adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agama. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen keuangan Islam adalah proses atau kerangka kinerja yang berkaitan dengan uang yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, bimbingan, dan evaluasi dalam prakteknya, dan terkait perilakunya dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam atau Al-Quran dan Hadis. Baik, di sini saya akan mengakhiri presentasi saya. Bila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua.